Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faslun furudul wudu'i sittatun. Ini fasal menerangkan tentang kefarduan daripada wudu, yang mana di sini musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita dari semenjak baligh. Makanya kemarin pertama kita bahas yaitulah tentang alamat dan tanda orang baligh. Maka ketika itulah dia sudah ditaklif dan diberikan tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan beliau mulai dengan bab istinja kemarin, karena biasanya orang itu ketika baru bangun tidur langsung aja ke kamar mandi. Karena apa? Dengan itulah kita memulai daripada bersuci dulu. Karena kita sekarang mau menghadap daripada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Orang mau ketemu pejabat saja, atau ada meeting atau acara tertentu, event-event tertentu, mereka tidak mungkin datang di dalam keadaan kotor, di dalam keadaan jorok, di dalam keadaan tidak bersih. Mereka memakai parfum, memakai baju yang terbaik, mereka melakukan hal-hal yang membersihkan daripada diri mereka. Baru nanti mereka ketemu dengan makhluk yang lain. Ini makhluk yang lain yang sama-sama manusia. Bagaimana dengan ketika seseorang mau menemui dan bermunajat, berdialog dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka setelah istinjanya sudah benar, mau dengan air ataupun dengan batu, maka masuklah seseorang tersebut kepada susunan yang setelahnya, yaitu adalah berwudu. Karena dari situlah mulai dilihat sudah daripada pekerjaan seseorang. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi bersabda, "Man shallas salawati li waqtiha." Siapa saja yang salat tepat pada waktunya. Dalam artiannya kada menunda-nunda sampai keluar waktu. Ya mau di awal waktu, di pertengahan atau di akhir, yang penting masih di dalam kawasan waktu. Jelas itulah. Terus makanya ini luar biasa Allah Ta'ala hikmahnya mengadakan waktu zuhur sampai waktu asar, itu waktu senggang panjang benar dah. Yang penting kita di dalam waktu itu dinamakan shalla fi waqtiha, masuk di dalam waktu sembahyang, jangan sampai keluar. Makanya kata para ulama, makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celaka bagi orang-orang yang salat, yang mana mereka salat tapi mereka menunda-nunda dan melupakan daripada salat tersebut sampai akhirnya salat tersebut di luar waktu, melaksanakannya di luar waktu. Inilah orang yang tercela. Adapun selama dia masih berada di dalam waktu, maka itulah memang waktu itu dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala muwassa', lebar waktunya untuk kita beribadah di sana. Nah, di dalam hadis disebutkan man shallas salawatil khamsi li waqtiha. Siapa saja yang salat daripada salat yang 5 itu tepat pada waktunya, fa asbagha wudu'aha, dimulai dengan wudu. Kemudian dia berwudu dengan wudu yang benar. Terus apa? Wa atammalaha qiyamaha wa khusyu'aha wa ruku'aha wa sujudaha. Kemudian ketika sudah masuk salat, dia khusyuk salatnya. Ketika berdiri membaca Fatihah, ruku', sujud, i'tidal dan lain sebagainya daripada arkan, dia kerjakan dengan benar. Maka apa faidahnya? Kharajat wahya bayda musfirah. Maka salat tadi dia keluar daripada diri orang tersebut, seakan-akan mempunyai jasad,
menjelma dengan bentuk yang terang benderang berwarna putih, menunjukkan bahwasanya ini bersih, bagus salat tadi. Dan dia mengatakan taqulu hafizakallahu kama hafiztani. Allah Ta'ala akan menjagamu. Maksudnya siapa? Nang sembahyang boleh. Nang wudunya bagus, sembahyangnya bagus. Sembahyangnya tadi keluar dengan cahaya yang terang benderang. Dan dia mengatakan Allah Ta'ala akan menjagamu sebagaimana engkau telah menjaga diriku. Terus sebaliknya, wa man shalla salata li ghairi waqtiha, siapa saja yang salat di luar waktu, walam yusbigh wudu'aha, sembarangan aja ya wudu, asal-asal cacap-cacap basah aja, sembarangan aja, kada sesuai daripada rukun, kada memeduliakannya, asal-asal wudu aja artinya. Atau wudunya bagus juga, tapi apa? Walam yutimma laha khusyu'aha wala ruku'aha wala sujudaha, kada khusyuknya ketika sembahyang. Atau rukuknya kada bujur. Atau i'tidalnya kada benar. Atau sujudnya kada benar, intinya rukun-rukunnya kada tepat. Orang tersebut melaksanakan kharajat wa hiya sauda mudlimah. Maka salat tadi keluar dari diri seseorang tersebut dengan bentuk warna hitam pekat yang gelap. Taqulu, dan dia mengatakan dayya'akallahu kama dayya'tani, Allah akan menelantarkanmu sebagaimana engkau telah menelantarkanku. Pada suatu hari ada orang hidupnya sulit, susah hidupnya, ngalih, ujian banyak, masalah banyak. Datang kepada Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumail di daerah Shibam sana. Artinya, hai Habib, doakan ulun bang, supaya artinya hidup mau juga nyaman, kayak orang juga, urusan lancar, ini lain sebagainya. Jadi Jersidin, aku hendak bertakun dulu, nang kayak apa wudu ikam belum sembahyang ikam? Jarurang tadi, ya kadang ulun wudu bahan cepat, kadang sembahyang ya sekedar absen aja, ya kadang sembahyang di luar waktu. Ulun kada tapi peduli di dalam urusan sembahyang ini, tahu begawi aja sudah, tahu mencari makan, tahu ini. Maka ujar Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumail, hidupmu sulit dan melarat itu adalah doa dari solatmu. Kalau engkau mau kehidupanmu diperbaiki oleh Allah Ta'ala, perbaiki wudu dan solatmu. Niscaya wudu dan solatmu tersebut akan mendoakanmu menjadi kepribadian yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik. Akhirnya habis itu orang itu boleh bertaubat, sembahyang kada sekolah lagi di luar waktu, wudu dengan benar, belajarnya. Ternyata luar biasa, manjur ini. Karena apa? Sembahyangnya seorang mendoakan, artinya aja sembahyangnya hafizakallah kama hafiztani, Allah akan menjagamu, mengatur daripada urusanmu sebagaimana engkau menjagaku dan mengatur daripada aku dengan secara yang terbaik. Wah kata. Nah makanya penting benar kita memerhatikan daripada wudu ini. Nah mudah-mudahanlah wudu kita menjadi wudu yang baik dan kehidupan kita juga diperbaiki oleh Allah Ta'ala dengan berkat kita memperbaiki daripada kualitas ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bahkan di dalam hadis juga disebutkan man wadda'a hadhil a'dha, siapa saja yang mencuci daripada anggota yang akan datang ini, fa ahsana wudu'aha, dan dia melakukan wudu dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, istaujaba minallahir ridwanal akbar, maka orang tersebut pasti mendapatkan daripada keridhaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Di dalam hadis lain lagi disebutkan,
la yusbighu 'abdunil wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seseorang berwudu dengan benar kecuali Allah Ta'ala mengampuni daripada dosanya yang telah lewat ataupun yang akan datang. Maksudnya apa? Yang telah lewat, ya dosa-dosa yang lewat dihapus. Yang akan datang apa? Dijaga oleh Allah SWT daripada perbuatan maksiat. Nah, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki daripada wudu kita. Amin ya rabbal alamin. Qalal musannif furudul wudu'i sittatun. Nah, di sini penting kita mengetahui daripada yang mana yang wajib kita cuci, yang mana yang wajib kita laksanakan, yang manakah, yang mana kada. Maka di dalam pasal ini Jersidin, furudul wudu'i sittatun. Kewajiban di dalam berwudu itu ada 6. Dalam artian untuk kita mengerjakan daripada kewajibannya cukup dengan 6 hal ini. Yang pertama, al-awwalu an-niyah, yaitulah meniatakan ketika berwudu itu. Terus apa? As-tsani ghuslul wajhi. Yang kedua yaitulah mencuci muka. Ini ulun baca dulu satu persatu biar gampang, biar secara global kita tahu, karena kita terangkan ulang secara mendetail. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Yang ketiga yaitulah mencuci daripada kedua tangannya sampai ke sikunya. Dalam artian siku ini masuk. Jelas saya kalau inilah. Terus ar-rabi'u yang keempat mashu syai'in minar ra's. Dia menyapu. Kalau tadi kan membasuh, mencuci muka, mencuci kedua belah tangan sampai siku. Kalau di sini apa? Yang keempat ini mashu syai'in minar ra'si. Mengusap, menyapu, mengusap atau menyapu syai'in, walaupun sedikit, walaupun setitik aja, minar ra'si, daripada bagian kepala. Dalam artian nih kepala kalau nih, nah dari nang tempat tumbuh rambut nih sampai gofa nih kepala ngannya sampai belakang sini, maka kita katakan ini kepala, walaupun cuma setitik, secuil aja kita ambil banyu, kita titikkan, cukup sudah. Atau kita mengambil jarum modelnya ya Allah, jarum ujung jarum dah, anda ki banyu situ, anda tek, cukup sudah. Ini untuk kewajibannya tadi cukup. Amunnya hendak afdolnya dan sunnahnya seberataan dibasuh daripada kepala. Ini kita menerangkan daripada kewajibannya dulu. Terus apa lagi? Al-khamisu yang kelima, ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Mencuci daripada kedua belah kaki sampai ke ka'bain. Apa nih ngarannya? Mata kaki. Apa bahasa kita Banjarnya? Buku lali kan? Iya buku lali lah bahasa Banjarnya lah. Mata kaki ini nah. Enggih sampai ke buku lali berarti bahasa Banjarnya. Ma'a di sinilah berarti buku lalinya masuk. Kada ini awal buku lali, artinya di awal buku lalinya ini kada buku lalinya masuk. Ma'al ka'bain. Nah itu juga siku, kada di awal sikunya nih. Tapi sikunya sebenarnya masuk. Jelas saya lah. Ma'al mirfaqain, kalau di sini ma'al ka'bain. Yang keenam as-sadis at-tartib. Itu harus tersusun dari wajah ke tangan, sebahagian kepala walaupun satu titik, kaki. Habis sudah, habis. Telinga bang, telinga kada wajib, bukan fardu wudu telinga. Bakumur-kumur bukan fardu wudu. Apa ngarannya nih, memasukkan banyu ke dalam hidung, itu bukan kewajiban. Jelas saya kalah inilah. Jadi nang wajibnya ini pang 6 nih. Sisanya kada wajib tuh. Apa ngarannya? Membasuh muha sampai ke gulu. Muha aja sampai ke gulunya itu sunnah tambahan. Jelas saya kalah. Ini ngarannya ghurrah. Terus pulang apa? Mencuci tangan. Lebih pada apa nih ngarannya? Pada siku sampai ke bahu. Ini ngarannya tahjil. Itu sunnah aja tuh. Mencuci batis sampai ke buku lali aja, kada sampai ke bawah lintuhun sini, kada sampai ke pergelang apa nih ngarannya lah, betis kalau bahasa Indonesianya, kalau bisa kita Banjarnya belandau.
sampai ke landau, ini ngarannya tahjil juga sunnah. Jadi saya kelah wajibnya sampai ujung buku lali ini aja. Di atas pada buku lali ini sampai ke di bawah anu nih lintuhun betisnya nih itu sunnah tambahan ngarannya tahjil. Dan amunnya kau menggawi bagus bener. Nang kayak membasuh telinga tadi bakumur-kumur, inya mencuci daripada memasukkan banyu ke hidung bagus bener karena ini adalah sunnah. Bahkan sebahagian ulama ada yang mewajibkan sebahagian itu tadi. Nang kayak bakumur-kumur tadi. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i yang bisi madhab juga, sini madhakan kumur-kumur itu wajib. Makanya di dalam mazhab kita sunnah khurujan minal khilaf, supaya kada ada khilaf lagi pasti sah walaupun mazhab Imam Ahmad. Membasuh seluruh kepala itu di dalam mazhab kita kada wajib, sedikit walaupun setitik. Kita katakan cukup aja, tapi afdolnya seberatan kepala karena Imam Malik membadahkan wajib seberatan kepala. Jangan saya kalah inilah. Kalau Imam Abu Hanifah sidin tengah-tengah mengambil. Ujar sidin seperempat daripada nasiyah. Apa nih? Ubun-ubun. Ini ubun-ubun ya kalau seperempatnya. Tapi kalau Imam Malik seluruhnya. Terus pulang membasuh ngarannya kalau. Nah ini perlu kita ketahui, ada membasuh, ada menyapu. Membasuh itu adalah mengalirkan air ke anggota wudu, tuh ghusl ngarannya. Mengalirkan air ke anggota wudu atau ke anggota yang wajib dibasuh itu ngarannya ghusl, membasuh ngarannya. Tapi kalau menyapu apa? Menyapu itu cukup dengan menyampaikan banyu dengan tanpa mengalir. Jadi saya kelah. Sebagai contoh, ada kendaraan orang rigat di muka rumah. Ada orang itu bakain lap aja basah. Diusapnya apa ngarannya? Membasuh sepeda kah? Atau menyapu sepeda kah? Itu ngarannya menyapu sepeda. Jelas saya kan lah. Oh, aku membasuh sepeda, kada aja orang. Itu menyapu aja. Tapi orangnya pakai selang atau pakai gayung, banyunya mengalir, maka kita katakan itu ghusl. Jelas saya kan lah. Nah kayak itu, bang di wajah itu ghusl, harus banyunya mengalir. Amunnya kita cacap apa nih ngarannya nih? Rida nih misalnya atau apa atau tangan kita culup ke banyu kayak itu aja nah. Kita kayak ini ngarannya masah menyapu, yang ngarannya kada cukup, harus banyunya mengalir itu ngarannya ghusl. Di tangan nang kayak itu juga, di batis gitu juga. Tapi kalau kepala, nah kalau di kepala masah. Berarti apa? Cacap tangan hendak di kepala kayaknya. Walaupun kada mengalir sudah cukup. Jelas saya kalah inilah. Aiyah. Telinga sunnahnya apa? Telinga sunnahnya juga mashul uzunain. Ya saya kalah. Menyapu ya, kada perlu nang banyu nang harus anu dah. Tapi kalau seandainya inya dengan banyu nang mengalir, kada jadi masalah juga. Afdolnya hakada. Naam. Jelas saya kalah inilah. Jadi apa? Nang ngaran ghuslul wajah apa tadi? Mengalirkan banyu ke permukaan anggota nang wajib dibasuh. Muha, wajah kita ini, tangan lawan batis. Adapun kepala apa tadi? Masah. Cukup dengan kita menyentuhkan air ke sana walaupun airnya kadang mengalir. Jelas kalau ini sudah? Nah. Aiyah. Ini penting benar nih kita mengetahui antara ghusl lawan masah ini. Terus pulang di dalam mazhab kita cukup sudah banyu dialirkan ke muha atau ke tangan. Jadi kita mengambil gayung atau mengambil selang, kita simburkan gitu. Walaupun kadang kita sentuh, cukup aja sudah. Nah, paham? Jelas saya lah. Atau gayung, nah disiramkan ke muha kita, kita berbuyakan bajunya. Walaupun kita kata sentuh, cukup itu sudah. Tapi kalau seandainya kita usap pulang, afdal lagi itu. Ini ngarannya ya tadlik. Mausapnya apa diurut kalau bahasa kitanya. Bahkan ini diurut nih, banyu dianuakan diurut-urut. Ini tadlik ngarannya. Ini tadlik di wajah, di tangan dan di batis hukumnya sunnah.
di dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau di dalam mazhab Imam Malik wajib. Jadi amunnya dikubui ya muhalul tangan lawan batis, mazhab Imam Malik kan cukup. Harus ditambahi sapuan pulang, diusap pulang, tadlik ngaranna. Diurut pulang anggota tadi, jelas saya lah. Naam, jelas saya. Terus pulang. Ini kan masah tadi cukup. Masah ya Allah. Dengan apa tadi kalau kepala? Masah ya Allah dengan diusap. Kalau seandainya dibasuh bang ya Fajar. Artinya kada diusap, dikubuinya kepala, cukup ada kah? Maka di sini memang ada dua pendapat yang mu'tamad cukup. Karena apa? Membasuh itu mengusap dan lebih lagi pada usapan. Lebih hebat dari mengusap ya Allah. Ayo kita ada kendaraan kita simbur lawan diusap mana? Oh pastinya disimbur tadi lebih kuat lagi. Maka kita katakan simburan itu karena apa? Masah wa ziyadah. Di sana ada masahnya dan bahkan lagi di atas daripada itu kualitasnya lagi. Masah wa ziyadah. Jelas saya kalau inilah. Terus pulang ini 6 daripada rukun wudu ini atau furudul wudu ini kita katakan kada wajib harus di satu waktu dan tempat. Makanya beda antara rukun lawan furud lah. Padahal sama aja ya rukun juga. Cuma ketika pentakbiran para fuqaha itu kalau dalam masalah wudu jadi pembahasan ulama apa? Furudul wudu. Tapi kalau dalam sembahyang apa jar? Arkanus shalah. Untuk membedakan apa? Kalau pakai ibarah atau kalimat pengungkapan furud itu kada wajib mualat ngaranna. Apa? Mualat terus menerus gawiannya di dalam satu waktu dan tempat. Tapi kalau di dalam takbir atau pengungkapan arkan itu wajib di tempat itu dan diselesaikan waktu itu juga. Ulun beri contoh. Kalau seandainya dari rumah tadi membasuh muka, embeh itu apa? Sampai ke masjid hanya dituntungakannya membasuh tangan, menyapu daripada sebahagian kepala, menjabat batis, cukupkah ada kan? Basuh cukup karena kada disyaratkan mualat di dalam wudu ini. Dalam artian kalau saatnya di rumah membasuh muka, mengatok ke rumah tetangga untuk membasuh tangan, mengatok pulang ke sebelah untuk menyapu kepala, hanya tulak ke masjid kan membasuh batis. Cukupkah ada kah? Oh cukup, kada jadi masalah. Kalau seandainya artinya di gawian membasuh muka aja sampai ke rumah menyambung membasuh tangan, menyapu sebahagian kepala dan batis cukup kada? Maka kita kan cukup. Beda kalau sembahyang. Artinya membaca Fatihah kan berdiri di sini nah. Karena disambung mana rukuknya di rumah. Karena disambung pulang tidak di tempat lain, hanya sujud di tempat lain kada cukup. Karena pentakbirannya pengungkapannya dengan rukun. Jelas saya kelah. Di dalam wudu kada wajib mualat terus menerus dalam satu waktu dan tempat. Itu kada wajib kecuali bagi daimil hadas ngarannya. Apa daimul hadas? Orang nang selalu berhadas. Kalau istilah orang kita Banjarnya tacirit. Ya Allah. Orang tacirit itu keluar terus kalau. Nggih. Ulun hanya jujur Bang, tahu bahasa. Ulun tahunya dulu tacirit itu air apa ngarannya? Kotoran apa? BAB aja. Buang air besar aja. Sekalinya tacirit itu bahasanya kesan orang nambah kamih terus itu tacirit juga saja. Iya kamu juga makanya ulun satu pas majelis dicantung pas pembuahan Tuhan ada jurang apa tuh bahasa kita Banjarnya lah ya tacirit jar. Oh iya betul. Nah saya jelas saya kalian iya kah sama kah kayak itu juga di sini nang keluar terus tuh nah. Maka nang keluar terus itulah bisa air besar tadi. Yaitu adalah ya nang menceret tuh orang ya Allah air besar tacirit ngarannya ya Allah salisul. Ini yang ngarannya salisul ghaid tacirit terus. Ya Allah. Ada juga berupa cairan air seni. Ya banyak kamih dah. Ya Allah. Ini ngarannya biasanya ditakbirkan dengan salisul baul. Tacirit kamih itu keluar terus. Kena stop tak keluar pulang. Ini salisul baul ngarannya. Ada juga salisul rih. Tak kantut terus. Put keluar.
Ada mau ditahan-tahan. Jelaskan lah. Nah, maka bagi orang nang kayak ini salis nih. Ada juga nang lain lagi ngarannya daimul hadas. Apa daimul hadas? Darah keluar terus, ini bebinian biasanya. Habis melahirkan kah atau gara-gara keseringan memakai obat kah, nah kayak KB dan lain sebagainya, akhirnya headnya kada teratur, timbul akhirnya lama kelamaan darah tadi menumpuk, jadi ngarannya istihadah. Darah keluar terus di luar waktu haid lawan nifas. Ini ngarannya apa? Mustahadah. Termasuk daripada orang nang tercirit itu tercirit apa ngarannya? Dem, darah nang keluar terus. Ini orang ini sebenarnya apakah wajib sembahyang apa kada? Tetap wajib sembahyang. Jelas saya lah. Karena bagi perempuan tadi bujur aja keluar darah terus, tapi kada di tempatnya, bukan di waktu haid, bukan di waktu nifas. Maka kita kan istihadah, wajib baginya tetap sembahyang. Orang-orang nang salisul baul, ghaid, ar-rih dan lain sebagainya tadi nang ciri terus tadi wajib ke sembahyang? Iya, wajib terus sembahyang. Terus nang apa? Caranya? Nah, maka caranya bagi orang-orang nang kayak ini harus mualat, ngarannya harus terus-menerus digawinya. Dalam artian nang kayak ini. Nang pertama dulu, gawiannya itu harus setelah masuk waktu. Jadi amuninya berudu berhulu sebelum waktu kada cukup kesan sembahyang zuhur tuh. Misalnya sembahyang zuhur jam 12, jam 12 kurang 5 menit wudu sudah berhulu, kada cukup. Bahkan istinjanya harus dalam waktu juga. Jadi nang kayak orang-orang nang kayak ini amunnya sudah masuk waktu zuhur kah, asar kah, hanyar mulai beberasih. Masuk ke kamar mandi, istinja, embah itu dibalut, dipopoke, ya Allah dikasih popok, okay. Atau diikat, nyelakian juga kalau jadi ikat ya Allah, penyebabinnya harus bebalut. Bahkan artinya amunnya kada tahan balutan itu harus ditapalakan pulang. Seumpama daripada kain kasa kah atau kapas kah, selesai itu sebenarnya langsung aja berwudu. Dan berwudunya harus dituntungkan waktu itu juga, kada kau dibagi-bagi di tempat lain. Imbah itu bang apa? Imbah itu langsung inya sembahyang. Keluar terus artinya kada apa-apa keluar terus. Dah apa? Jelas saya lah. Jadi langsung inya sembahyang. Kada boleh ditunda-tunda tuh, kecuali kalau seandainya inya hendak sembahyang berjamaah di masjid menunggu imam azan, kada jadi masalah. Tapi amunnya kada ada apa-apa, imbah sudah tuntung wudu beistinja, melihat TV dulu, menyekrol TikTok dulu, nonton Instagram, melihat YouTube dulu, mau ulak cobek dulu, mau ulak sambal. Ini ada kawannya, maka kita katakan harus diulang-ulang dari awal. Amunnya benar lambat. Tapi yang menekesan menghadangi imam dan lain sebagainya, maka kada jadi masalah. Hendak sunnah qobliyah kada apa-apa dulu. Intinya jangan menggawi hal-hal nang di luar daripada nang berkaitan daripada sembahyang. Itu bagi orang-orang nang salis tadi, orang nang tercirit tadi. Jangan saya lah. Naam, hakada. Adapun dalilnya yaitu adalah untuk wajah mencucinya, tangan menyapu daripada sebahagian kepala dan mencuci daripada kaki, itu seberataan dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi dalilnya nas Qur'ani itu seberataan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau melaksanakan salat, maka apa jalan Allah taala? Faghsilu wujuhakum, maka cucilah muka kalian. Jadi rukun dapat seperti apa? Basumah. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian kedua belah tangan kalian sampai ke siku. Sikunya masuk seperti yang Allah terangkan tadi. Terus apa lagi? Wamsahu biruusikum, kemudian sapu baknya litab'id sebahagian daripada kepala kalian seperti yang ulun terangkan tadi. Terus apa? Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian cuci daripada kakimu sampai ke dua bola mata kaki tadi.
dua mata kaki atau dua apa tadi? Dua apa tadi? Dua buku lali. Jelas saya lainnya lah. Naam. Artinya mana niat? Niat mana? Ada di situ disebutkan faghsilu, bukan fanwu. Ada. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Mana niat? Maka adapun niat, jarbun ulama diambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Hanya saja sahnya amal seseorang apabila dibarengi dengan niat. Maka hadis tersebut ujar Imam Syafi'i saking luar biasanya faedahnya, itu mencakup sepertiga daripada seluruh ilmu ini. Jadi ilmu itu ibaratnya dibagi tiga, ilmu yang ada seberatannya dibagi tiga, maka sepertiganya itu pembahasan niatnya. Di dalam mandi wajib harus ada niat, di dalam sholat ada niat, maka pembahasan niat ini mencakup sepertiga daripada ilmu, daripada ibadat dan lain sebagainya. Jelas saya lah. Nah, berarti apa sudah? Niat dapat sudah kita ya Allah. Mencuci muka, mencuci kedua belah tangan, sebahagian daripada kepala kita usap, mencuci daripada kaki itu dari hadis masalah niat, sisanya dari Al-Quran. Tertib dari mana? Maka jarbuhan ulama, adapun tertib itu bisa diambil dari Al-Quran sendiri, bisa juga diambil dari hadis lain. Ada yang mengatakan dari hadis lain, yaitu apa? Ketika para sahabat tawaf di zaman Nabi Muhammad SAW, setelah tawaf mereka melaksanakan sa'i. Maka sa'i itu dari Sofa ke Marwah ya Allah. Sekalinya ada yang dari Marwah ke Sofa berbalik. Jar Nabi SAW, ibda'u bima bada'allahu ta'ala bih. Mulai dengan apa yang dimulai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memulai dari Sofa ke Marwah, jangan dibalik-balik. Nah, maka di sini kalau kita lihat Allah Ta'ala memulai dengan wajah, kemudian mencuci daripada tangan, kemudian mashur ras, kemudian mencuci daripada kaki. Maka jangan diputar-putar dari batis, masuk kepala dan lain sebagainya. Jelaskanlah. Karena Allah Ta'ala menyebutkan itu sesuai dengan urutan itu. Artinya muha dulu, tangan dan lain sebagainya. Artinya kan itu di dalam masalah sa'i, karena di dalam masalah wudu. Maka jargon ulama al-ibrah bi'umumil lafaz la bi khususis sabab. Nang penting yaitu adalah kita ambil faedah di sana secara global daripada lafadznya, bukan secara khusus daripada sebabnya tentang sa'i di dalam Sofa dan Marwah. Al-Imam Syafi'i Jersidin bahkan seandainya ada hadis itu, kita bisa mengatakan bahwasanya tartib ini wajib. Dari mana? Dari Quran sendiri, dari ayat itu sendiri. Karena Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apa tadi? Allah Ta'ala menyebutkan faghsilu wujuhakum, cuci daripada muka kalian, cuci daripada tangan kalian, sapu daripada kepala kalian, dan cuci daripada kaki kalian. Dalam artian Allah Ta'ala menyebutkan sapuan antara cucian. Dan ini secara dzauq, perasaan orang Arab yang kuat di dalam bertutur kata, mereka bisa memaham faedah. Apa faedahnya? Itulah tartib. Sebagai contoh, kalau seandainya kita bisi anak, bisi anak, orang bertakun berapa bisi anak? Artinya aku bisi anak 4 ikung. Aku bisi anak 4 ikung. Siapa artinya? Zaid, Bakar, Umar, Fatimah. Sembarangan aja ini menyebut. Itu kada ada apa-apa itu. Tapi kalau seandainya, kamu berapa bisi anak? Artinya 4. Siapa aja? Abu Bakar, Umar, Fatimah, lawan Muhammad. Menyebutkan perempuan di antara laki-laki. Kenapa tadi? Jangan sebut aja Abu Bakar, Umar, Muhammad, Fatimah. Ini katanya menyebut Abu Bakar,
Umar, Fatimah, Muhammad. Berarti apa? Inya seakan-akan menyebutkan di sini berurutan anak paling tua Abu Bakar ngarannya. Anak nomor 2 ngarannya Umar. Anak nomor 3 Fatimah. Anak nomor 4 Muhammad. Penyusunan ini menyebutkan yang berbeda jenis di antara jenis yang lain itu untuk menunjukkan suatu faidah, yaitu adalah tertib secara berurutan itu. Wah kata. Di sini Allah Taala menyebutkan basuh, sapu, basuh. Menyebutkan sapuan antara basuh. Maka itu menyebutkan itu faedah daripada tertib. Jelaskanlah. Maka dalilnya mau daripada Al-Qur'an, mau dari sunnah itu sudah kita sebutkan dan faedahnya sudah juga kita sebutkan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita bisa memahaminya, kita bisa membedakan akhirnya daripada yang fardu dan yang sunnah, di antara yang wajib kita lakukan ataupun yang tidak, dan bagaimana kita menanggulangi di dalam diri kita apabila kita dalam satu keadaan. Artinya alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan sehat afiat, Allah SWT memberikan daripada kesehatan, karena salis tadi lain sebagainya. Alhamdulillah berarti wudu kada perlu mualat walaupun sunnah. Tapi amunnya orang-orang nang tersirit tadi, nang salis tadi, berarti inya hati-hati nih. Jangan sampai sembarangan wudu, jangan sampai santai-santai habis wudu langsung aja inya lakukan daripada sholat tersebut di tempatnya. Karena apa? Kadang orang itu inya waktu sehat penyembahyang, tapi gara-gara ada nang tadi rasa rigat, artinya kada kawa benanya sembahyang nejar, betakun supan, akhirnya napa kada tegawi sembahyang. Sayangnya umurna berapa sudah, kesana dahuluna penyembahyang benar timbul gara-gara nang ya Allah penyakit kecil aja lah hitungannya, kadang berat-berat benar, cuma sekedar tercirit tadi aja, akhirnya artinya ngalih benar rigat rasa rigat. Bukan masalah rasa rigat, ada caranya. Cuma sayangnya kita kada belajar. Alhamdulillah, paling kada kita sebahagian daripada pelajaran tersebut kita ketahui ini untuk antisipasi buat kita, keluarga kita, karena tahu gitu ya di dalam kesehatan, di dalam keafian, umur dan lain sebagainya karena tahu, maka kita harus menggali daripada ilmunya, kita bersiap-siap sebelum daripada waktunya tersebut datang. Semoga Allah SWT selalu memberikan kepada kita daripada taufiknya, hidayatnya. Allah SWT selalu memberikan daripada kesehatan dan keafian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kita ini menjadi orang-orang yang menjaga daripada salatnya, sehingga kita termasuk daripada orang-orang yang didoakan oleh salat kita supaya dijagakan kita sebagaimana kita menjagakan daripada salat tersebut. Jangan sampai kita termasuk daripada orang yang menelantarkannya, dan sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan ridha. Siapa saja yang berwudu dengan haknya, maka dia istahaqqa wastaujaba daripada ridwan al-akbar. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan daripada ar-ridwan, daripada keridhaan yang besar tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih, waffiqna lil khair wa inna alaih. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.